Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu maksud hati membela Tuhan, apa daya pengenalan tak sampai. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ayub 8 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Seorang lain dari sahabat Ayub adalah Bildad orang Suah. Setelah mendengarkan perkataan Ayub, hatinya berkobar-kobar, bukan karena dibangun oleh perkataan keluh kesah Ayub, juga bukan karena belas kasihan yang mendalam melihat penderitaan Ayub yang begitu rupa, tapi karena rasa ingin membela Tuhan. Dalam keadaan seperti inilah banyak anak-anak Tuhan terjebak ke dalam dosa penghakiman terhadap sesamanya. Seringkali yang bergerak adalah emosi dan perasaan kita sendiri. Terkadang juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang yang pernah kita alami di masa lalu. Contohnya, seorang anak atau istri dari korban perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh sang ayah atau suami di masa silam akan cenderung benci terhadap semua bentuk perselingkuhan seperti itu. Bahkan tidak sedikit dari kebencian terhadap satu perbuatan tersebut, justru anak tersebut sesungguhnya menaruh kebencian terhadap sang ayah. Sehingga tidak jarang anak-anak tersebut pun tumbuh dengan melakukan hal yang sama persis seperti yang sang ayah dahulu pernah lakukan. Kebencian terhadap perselingkuhan itu benar, tapi jika dasarnya adalah kebencian terhadap sang ayah, maka akar kebencian itulah dosa yang terus akan bertumbuh dan tidak akan berhenti sampai diakuinya dan dibereskannya semua akar-akar dosa tersebut di hadapan Tuhan. Awalnya seakan-akan membela Tuhan dengan membenci perselingkuhan, tapi jauh di dasar hatinya yang ada adalah akar kebencian terhadap sang ayah. Membenci dosa itu benar, tapi Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sang pembuat dosa dengan membenci dosanya. Itulah kebenaran. Bukankah berkali-kali Tuhan Yesus tunjukkan hal tersebut di hadapan murid-muridnya? Ketika berhadapan dengan seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina, Tuhan tetap tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Namun, Tuhan selalu mengasihi pembuat dosa itu sekalipun. Sehingga Dia berkata, "Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Bildad tanpa dia sadari telah terjebak di dalam proses ini, sehingga dengan lantang dan tanpa bertanya kepada Tuhan, Bildad langsung berusaha membela Tuhan. Setidaknya terlihat seakan-akan dia sedang membela Tuhan. Semua itu dia lakukan atas nama agama dan sama sekali bukan atas nama Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati dengan hal ini, manusia akan sangat mudah terjebak ke dalam penghakiman tanpa mengenal kebenaran sama sekali. Itulah dosa agamawi.
Ingat, bukan penjahat yang telah menyalibkan Yesus, tapi para tokoh agamawilah yang merasa bahwa mereka telah membela nama Yahweh tanpa menyadari bahwa sesungguhnya hal itu justru menyalibkan Dia. Belajarlah untuk menahan diri dari berkata-kata jika Tuhan tidak menyatakan itu untuk kita katakan kepada orang lain, terutama perkataan yang menegur dan menghakimi. Belajarlah secara jujur untuk bisa membedakan perkataan nubuatan dan dibuat-buat, sebab hal itu hanya akan memecah belah tubuh Kristus. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, beri aku hati yang bijaksana, supaya ketika aku berbicara karena rasa takut dan hormat akan Tuhan, bukan karena kebencian. Amin. Jesus loves you, and so do I.